lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Agustinus Ridus. Nama saya Rio. Sekarang ambil magister pariwisata di UNUD. 5 tahun lalu dari 2014 sampai tahun terakhir saya juga salah satu pegiat pariwisata di Flores, kerja di industri pariwisata dan sering melakukan kegiatan tur dan selam di Maumere dan di Labuan Bajo. Pertanyaan pertama untuk Pak Agustinus Rinus, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi sebagai Kepala Dinas Pariwisata untuk pengembangan pariwisata di Labuan Bajo? Yang kedua untuk Ibu Laksmi, kira-kira karena pariwisata Labuan Bajo itu mengembangkan pariwisata yang premium, menurut pandangan Ibu apa sudah sejalan dengan sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan yang sekarang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan? Terima kasih. Baik, kira-kira tantangan apa untuk pengembangan pariwisata Labuan Bajo? Ya, jujur saja, pertama, kalau dinas pariwisata, yang pertama adalah anggarannya. Anggaran kita sangat terbatas, 12 miliar. Sehingga saya sering ngomong, malaikat sekalipun mengurus pariwisata super premium dengan anggaran 12 miliar termasuk gaji, tidak akan mungkin. Malaikat sekalipun. Artinya apa? Seperti yang disampaikan Ibu Doktor tadi, ya. Konsep pembangunan pariwisata itu masih bersifat parsial selama di Bapeda. Ya. Harapan kita bahwa harus holistik. Kalau seandainya kebijakan pemerintah sebagai leading sektor, sesungguhnya Bapeda dengan saya duduk pertama dulu. Ya. Kami duduk sebelum duduk dengan dinas yang lain seperti yang disampaikan oleh beliau. Apa yang dibutuhkan oleh dunia pariwisata? Contohnya aksesibilitas jalan menuju destinasi. Bagaimana air minumnya di sana? Bagaimana sektor pertanian, sayur dan buah-buahan? Sekarang saya lagi bekerja sama dengan CSR, hotel-hotel berbintang, supaya mereka membina kelompok-kelompok tani. Mereka memberi support, ya, kelompok-kelompok tani, dan harapannya hotel-hotel berbintang ini besok membeli apa yang ditanam oleh petani itu sendiri dalam kelompoknya. Itu sekarang saya membangun untuk ini. Kalau mau tunggu sektor pertanian, dinas pertanian, Pak, susah. Tadi 2,3 triliun itu 34 miliar saja untuk daerah dalam bentuk PAD. Selain itu masuk ke industri, baik hotel, restoran, dan juga transportasi. Pemilik kapal-kapal itu tadi saya bilang orang Jakarta dan Bandung. Ya. Ini tantangan yang terberat. Yang kedua, tadi seperti sumber daya manusia. Tantangan berikutnya yang kami hadapi adalah masalah lingkungan, sampah. Sampah itu menjadi persoalan yang sangat mendasar. Kenapa Presiden harus berpikir tentang sampah Labuan Bajo? Ya, karena memang ini tantangan yang terberat. Ya. Padahal pariwisata kita ada di bahari. Kalau laut dan pantai kotor maka sangat akan terganggu banyak. Apalagi mental teman-teman pelaku-pelaku pariwisata yang punya kapal ganti oli di atas laut. Ya, saya punya data yang sangat akurat, hasil uji laboratorium bahwa pesisir kita tercemar. Tetapi kami tidak bisa publiskan itu. Waktu saya di lingkungan hidup, kami tidak bisa berani publish karena kekayaan kita pariwisata ada di laut ini. Kalau itu berani disampaikan, selesai sudah kita. Jadi masalah sampah ini. Sekarang saya tertibkan kapal-kapal ini termasuk tong sampah. Harus punya tong sampah di atas kapal-kapal wisata. Karena itulah, ya, ternyata ada berbanding lurus antara sumber daya manusia dengan perilaku juga. Jadi merubah mindset memang membutuhkan sebuah proses. Tetapi kita berani kita mulai. Yang tantangan yang berikutnya tadi adalah, ya, itu tadi. Kami sekarang, ya, saya coba mendorong, ya, pengelolaan distrik. Kita perkuatkan dalam rangka sustainable ini, kuncinya adalah community based tourism. Ya. Pariwisata berkelanjutan itu
itu hanya bisa terwujud jika kita perkuatkan masyarakatnya untuk terlibat penuh dalam pembangunan pariwisata. Saya ambil contoh Jagulang itu Pak, ya, itu di bawah tua adatnya itu, ya, itu kalau kerja bakti negosiasi itu dia turun tidak main-main. Masyarakat tidak ikut, dia akan denda sanksi adat. Karena apa? Sekarang dia dapat 20% dari jasa lingkungan. Karena setiap wisatawan masuk harus membayar jasa lingkungan 20.000. Dari 20.000 20%-nya untuk tua adat. Kau jangan main-main Pak. Main-main dengan dia kena sanksi adat. Begitu. Sehingga kalau kau potong kayu saja kecil, dia tahu pasti kau kena sanksi adat. Kau tidak boleh berurusan dengan saya terkait dengan adat selama 6 bulan. Sehingga semua jalan. Ini yang kita dorong sekarang. Ya. Memang itu tadi sumber daya kita sangat terbatas, tapi ya dokter kami berani memulai. Kami beri pelatihan pendampingan. Saya minta susturia, saya minta diskon, saya minta BBM, damping saya punya orang-orang di kampung. Ya, ternyata antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Dalam segala keterbatasan mereka coba berupaya untuk itu. Itu mungkin satu hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya sampaikan. Mengenai dan Labuan Bajo bisa menjadi destinasi premium. Kenapa tidak? Ya, jadi arti kata premium itu kan sebetulnya utama ya. Jadi di atas rata-rata begitu ya. Jadi kalau premium tuh minimal basicnya segitu gitu kan. Ada standarisasi. Nah begitu, jangan cuma menyandang premium saja. Kalau misalnya dikatakan apakah Labuan Bajo bisa premium, bisa. Buktinya banyak artis-artis ke situ, kemudian menjadi viral. Itu bisa kita pakai ya. Dan mungkin kita bisa mengambil cara-caranya Banyuwangi ya. Misalnya berkolaborasi begitu. Jadi setiap OPD adalah dinas pariwisata. Nah itu juga bagus. Jadi untuk menekan cost, karena di sini kalau kita berbicara pariwisata nggak bisa ego, nggak bisa parsial, semuanya harus kolaboratif. Nah begitu, kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa memanggil influencer, orang berduit yang banyak banyak followernya begitu bisa. Tetapi nah, itu ada konsekuensinya, ada yang harus dipenuhi ketika kita menyatakan diri premium. Nggak bisa cuma ini yang premium tapi pelayanannya nggak premium, kan nggak bisa. Nah jadi adik-adik ini yang udah sekolah kan nanti bisa kalau misalnya pulang kembali ke tanah kelahirannya di Manggarai kan bisa membangun gitu. Tapi ingat, jangan membangun itu kan ada dua nih, ada yang bocor, ada yang benar-benar menyerap. Nah yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas adalah bagaimana community based on tourism. Nggak usah saya sebut lah ya, itu teorinya pasti udah tahu kalian. Jadi dimulai dari sini. Kalau kita solid di bawah, membangun dan mau berubah, kenapa tidak bisa? Bisa. Jadi memang kita bangsa Indonesia ini memang udah sampai ada yang nulis ya, memang harus dipaksa karena kita tuh memang gen kita, DNA kita tuh DNA yang pintar banget tuh budaya diurusnya gitu. Makanya ini yang dikembangkan menjadi hospitality seperti itu. Jadi nggak mungkin kita akan dipaksa menjadi industri, kita akan kalah. Karena memang DNA-nya di situ. Nah, inilah yang harus dikelola. SDM inilah yang harus, dan kita mau berubah gitu. Itu kuncinya. Kalau tidak, mau bagaimanapun juga heroiknya Pak Agustinus untuk memperjuangkan, tetapi kalau nggak didukung sama SDM, mustahil itu. Jadi kan ini yang sekolah-sekolah pariwisata kan semuanya. Nah, bagaimana kita memberikan service yang baik, kemudian handling komplain, kemudian menjawab pertanyaan, bagaimana kita menyambut, ya hospitality, itu ramah tamahan itu kuncinya juga. Jadi holistik sekali kalau kita berbicara pariwisata, nggak bisa cuma satu, semua ini full package. Nah setelah ini siap, gampang mempromosikan, pasti dateng kok. Apalagi yang kesana kan kemarin ini saya sampai ngiri, itu nyebabin ini termasuk juga ya salah satu yang membuat saya ingin datang ke ke Labuan Bajo itu karena melihat memang kan kemarin ini siapa sih ini ya Maya Estianti ya. Nah itu kan udah itu pengaruhnya besar sekali. Nah kemudian yang dibilang oleh Bapak Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Banyuwangi kan mengundang
musik ya, jazz ya Pak ya. Kemudian bagaimana Blue Fire itu yang satu-satu itu tinggal pengemasan. Nah ini cari potensi-potensi ini dan kitanya mau berubah. Dimulai dari keluarga kita. Misalnya nih yang di Manggarai nih di kampung, oh ajak dulu deh di rumah misalnya tadi dibilang bagus juga, kita bisa sharing ya, ambil dari di mix ya. Kalau di Jawa Timur itu kan kalau hotel-hotel dilarang di tempat wisata, hanya ada di kota. Nah berarti yang di tempat wisata homestay, berarti kan itu bisa dimulai dari rumah, nggak apa-apa, yang penting bisa. Tapi kalau bersih kan harus ya, karena kita mengharapkan orang barat tidur di rumah kita kan, begitu kan. Nah berarti kan dapur, toilet itu harus, kita harus sudah siap tentang itu. Nah itu dia, nggak bisa kita cuma ngomong premium tapi kitanya nggak menyiapkan. Bumerang itu buat kita. Jadi ini yang di-educate dulu, sesama family dulu deh. Ayo kita siarkan, buatkan. Ini ada media sosial, misalnya saya pikir sekarang banyak loh Pak, misalnya di media sosial itu misalnya ada anak muda ya, sengaja dia bikin fotonya yang bagus, dia tidak mencantumkan Pak. Kalau dulu kan kita mencantumkan tuh di location. Tiba-tiba misalnya ada Taman Ijen, di mana di taman di bawah Gunung Ijen misalnya gitu, atau hutan apa. Nah sekarang mereka tuh udah pintar loh, nggak ini sehingga kita kepo kan, nyari ini di mana tempatnya. Itu kan cara aja, taktik itu trik ya, itu bisa dimainkan, bisa banget dimainkan. Misalnya eksotis loh, orang-orang di saudara-saudara kita di timur kan eksotis, saya lihat di Wairabu kemudian tenun-tenunnya itu bagus-bagus sekali. Itu bisa membuat orang penasaran. Nah di behindnya kita harus siap, karena sekali orang datang ke situ, kalau mereka siap mereka akan word of mouth, pasti udah dengar kan semua bagaimana kekuatan orang Yogi apa ketikular ya Pak ya. Jadi word of mouth itu kan bicara ya dari mulut ke mulut, itu jauh lebih ampuh. Tapi kalau kita memposting, kitanya nggak siap, dia datang, nah bahaya juga, word juga, nggak usah deh datang ke situ. Saya yakin bisa, ya, udah bisa belum memenuhi harapannya siapa namanya Mas Rio ya yang nanyain ke aku. Kan maksudnya Mas Rio sendiri kan pasti udah expert lah ya di dunia pariwisata, buktinya menyelam, pasti tahu kan karakteristik, habit, perilaku wisatawan maunya seperti apa, ya kan? Diajak saudara-saudara di sana untuk mempersiapkan menyambut wisatawan, begitu. Jadi menyambut kedatangan wisatawan dalam tanda kutip. Jadi menyambut pariwisata, menyambut turis, begitu. Jadi nggak boleh kita yang cuek begitu, nggak bisa. Ini kan semua dari dalam hati, ya. Masih. Mohon maaf juga pada panitia karena saya hari ini, saya kan lagi diklat ini, jadi saya punya waktu cuma Sabtu dan Minggu. Jadi Senin sampai Jumat itu saya masuk kampus, jadi ketat banget. Jadi saya mohon izin, saya yakin